Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Kita general lagi ya bersama aku Maila. Kali ini kita akan bertemakan karma dia yang sudah meninggalkan kamu. Apa itu? Apa yang didapatkan? Apa yang dirasakan? Kita akan coba lihat di sini ya bersama-sama. Teman-teman, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Harus itu. Oke. Nah, kita sapa dulu kartunya di sini. Sebelumnya aku mengingatkan kepada teman-teman bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lihat di sini karma dia yang sudah meninggalkan kamu. Apa itu? Apakah ada penyesalan di diri dia? Oke. Karma yang dia rasakan setelah terpisah dari kamu, setelah meninggalkan kamu. Oke. Ada Honda. Ada mirror. Ada the golden mirror, ada abundance, ada kaset, ada paradise. Nah, kayaknya di sini ya kita lihat sekilas dulu bahwa dia memang merasakan penyesalan yang sangat kuat sekali. Buat teman-temanku semua, di sini bersifat general ya. Timeless, jadi bisa kapan aja kamu lihat video ini, saat menonton video ini. Kita akan lihat di sini karma dia yang dia dapatkan setelah meninggalkan kamu. Apa itu? Nah, terlihat di sini ada mirror, ada sebuah cerminan di sini ya. Jadi seakan-akan dia itu merasa menyesal setelah berpisah dari kamu, setelah meninggalkan kamu. Ternyata rasa itu dia masih punya gitu loh. Kenapa? Dia masih punya rasa itu ke kamu. Dia menginginkan kembali kepada kamu karena dia beranggapan kita itu punya chemistry. Kita itu mirror gitu ya. Kamu itu sebenarnya cerminan aku juga cerminan kamu. Jadi seakan-akan kita itu memang ditakdirkan untuk bersama. Kenapa dia mengatakan bahwa saat ini setelah terputus justru dia mengatakan kita mirror gitu loh. Ada the golden mirror justru di sini. Seakan-akan kita itu memang tidak bisa terpisahkan. Ada suatu penyesalan di sini ternyata. Tapi dia beranggapan bahwa aku harus bisa mendapatkan kamu lagi, apapun caranya. Ya. Karena aku beranggap bahwa kamu yang selama ini yang bisa mengerti tentang aku. Bahwa kamu selama ini yang bisa memahami diri aku, pribadi aku, pemikiran aku. Nah, itu yang dia rasakan di sini. Jadi ada energi di mana dia ya pengen kembali ke kamu, karena dia sadar bahwa tidak ada orang lain sebaik kamu, tidak ada orang yang bisa memahami diri dia selain kamu, dan itu selalu dia bayang-bayangkan momen-momen yang pernah dia alami dengan kamu, kebersamaan itu masih tersimpan dalam benaknya dia. Nah, ini dia yang membuat dia tersiksa sekali. Aku kenapa ya? Saat aku pengen melupakan kamu, justru aku di sini yang meninggalkan kamu. Kenapa? Justru aku yang semakin cinta ke kamu, merasakan bahwa ya penyesalan aku itu terlalu besar gitu loh. Nah, gitu. Dia mencoba lagi ya buat jadi sama kamu, ketemu kamu di sini ya, mungkin kopi bareng gitu ya. Aku kayaknya pengen menghubungi kamu lagi gitu. Itu di sini yang dia rasakan. Karena apa? Ada surga yang dirasakan. Terasa dia merasa bahwa kebahagiaan itu benar-benar ada di diri kamu gitu loh. Kenapa itu terjadi? Nanti kita akan lihat ceritanya dari kartu tarot ya. Di sini kita tarik energi kamu dulu. Energi di mana dia memang benar-benar ingin kembali ke kamu. Dia benar-benar ada penyesalan di sini. Dia masih menyimpan semua kenang-kenangan kamu dengan dia. Dan ternyata ya dia beranggapan bahwa itu suatu kebahagiaan tersendiri.
saat melihat foto kamu, saat melihat kenang-kenangan kita berdua, saat aku ya keingat gimana kamunya kayak aku gitu ya. Itu yang membuat dia merasa ya aku cukup bahagia. Walaupun kita tidak bisa bersatu, ya setidaknya aku memikirkan kamu itu sudah sangat bahagia sekali gitu loh. Jadi itu di sini yang terjadi ya buat teman-temanku semua. Ini ada channel kedua aku ya. Channel pertama aku ada di kolom deskripsi, bisa teman-teman lihat, itu tentang zodiak semua ya. Nah, kalau di sini kita akan berbicara tentang general reading, deep reading, timeless reading ya. Oke. Kamu fokuskan lagi ke kartu ini ya buat teman-temanku semua yang ku sayangi. Wah, ya, asik ya. Nah, harus dong berkat kamu juga ya aku bisa sampai seperti ini, bisa banyak belajar ya dari masalah-masalah yang pernah teman-temannya hadapi ya. Nah itu ya, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching ya hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, kamu cek juga di kolom deskripsi. Itu ada beberapa readingan yang kita lampirkan, sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Buat teman-temanku, kamu fokuskan lagi ke kartu ini. Kita rasakan energi kamu dan energi dia, orang yang kamu fokuskan. Oke. Ada strength di sini. Leo. Ada the world. Ada Four of Pentacles, ada Three of Cups, ada the Lover. Oke. Nah, di sini ada Ace of Wands. Nah, ini kartu menunjukkan bahwa saat ini memang dia terlihat Tuhan berikan karma kepada dia. Karma dimana bahwa dia sudah menyakiti kamu, karma dimana dia hanya mempermainkan hati seseorang gitu ya. Mungkin bisa saja itu kamu ataupun orang lain gitu ya. Terlihat sekali di sini kalau the word ini turun muncul, jadi seakan-akan Tuhan itu tidak ada ampun buat kamu ya. Apapun kesalahan kamu di sini, hukum tabur tuai itu akan ada. Justru kadang-kala Tuhan berikan langsung kepada kita teguran itu gitu ya. Setelah apa yang sudah pernah kita perbuat, entah itu menyakiti seseorang, entah itu membuat orang menderita gitu ya, dari segi perasaannya, hatinya, pikirannya. Nah itu sebenarnya sangat riskan ya, bahwa ya kita akan merasakan seperti itu. Nah, dan di sini dia merasakan itu sekarang ini, saat ini dia harus menjadi seorang yang lebih kuat lagi dari kamu gitu ya. Baru dia sadari berarti ini yang kamu rasakan saat ini, karena saat ini aku merasakan saat aku pengen mencintai kamu, saat aku pengen kembali ke kamu, ternyata kamu mungkin lebih memilih untuk ya tidak menerima aku gitu loh. Dia merasa kerinduan yang sangat luar biasa di sini ke kamu. Dia merasa ingin kembali ke kamu karena rasa kebahagiaan itu hanya pada kamu, tidak ada orang yang mungkin lebih baik dari kamu. Bisa saja dia datang ke sini ke kamu itu ya pengen merubah semuanya, dia pengen membalas semuanya ke kamu. Maksudnya itu membalas kebaikan gitu loh. Jadi kayak dia punya terhutang budi lah ya sama kamu. Jadi itu yang ingin dibayar dia. Aku dulu kan pernah menyakiti kamu. Aku pengen saat ini kamu mau berbuat apa aja ke aku ikhlas gitu loh. Itu karena ada kekuatan cinta dia, karena ada yang dirasakan itu mirror dengan kamu, the golden mirror di sini. Nah, akhirnya rasa mirror tadi yang membuat dia bahagia di sini. Oke. Buat teman-temanku semua. Nah, di sini ada zodiak Taurus, Virgo, Capri ya. Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Terlihat sekali di sini ada Leo juga. Itu zodiak ya yang saat ini bisa saja berdilin dengan kamu dan bisa kamu rasakan energi itu terhadap dia. Atau dia yang sudah memutuskan hubungan dengan kamu, ya mungkin selama ini kau beranggapan dia itu orang yang manipulatif, orang yang toksik, orang yang benar-benar tidak bisa maksudnya itu tidak bisa dibawa yang dibawa bahagialah gitu ya. Jadi dia hanya mementingkan diri dia sendiri. Dia hanya bahagia sendiri gitu loh.
dengan permainan-permainan dia selama ini. Itu yang membuat ya kamu mungkin tidak pengen lagi kembali ke dia, walaupun dia di sini berkata kita mirror loh gitu loh. Kamu itu cerminan aku itu cerminan kamu. Ya kita berjodoh. Tapi di sini dia ya kamunya di sini lebih tidak ingin terkondisi lagi sama dia. Itu yang membuat dia merasa hancur di sini. Ya, segala apapun yang dilakukan di sini itu tidak pernah benar, ya. Baik itu dalam hal pekerjaan, dia stuck di sini. Ya. Ada Four of Pentacles di sini. Tidak ada perubahan dari dia, dari segi finansialnya dia. Karena apa ya? Dia mendapatkan karmanya. Apa yang dilakukan itu tidak akan pernah berhasil. Bisa saja ya, salah satu karma yang didapatkan setelah menyakiti kamu, atau mungkin selama ini moroti kamu, ataupun kamu itu dijadikan pohon uang bagi dia. Jadi akhirnya dia merasakan hal itu saat ini. Dia stuck dari segi keuangannya dia, tidak bisa berkembang. Mungkin banyak usaha yang dia lakukan tapi tidak pernah berhasil, gagal semua. Itu yang membuat dia merasa bahwa aku ini kena karma ya. Aku sudah menyakiti dia. Rasanya ya udah, salah satunya jalan ya mungkin kamu beranggapan datang ke dia, kamu minta maaf, ataupun dia minta maaf ke kamu gitu ya. Karena energi di sini bisa berbolak-balik ya. Bisa saja yang kebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Oke, teman-temanku semua. Nah, di situ terlihat jelas sekali ya bahwa ya dia menyesali sekali karena apapun yang dia rasakan itu ya tidak pernah tidak pernah bahagia. Nah, di sini juga dia mungkin ada sesuatu yang membuat dia bahagia hanya sebentar. Ya, seseorang yang pernah dia cintai dulunya, ataupun orang ketiga yang pernah dia ajak di dalam hubungan kamu. Ya, itu hanya sementara hubungannya, tidak selamanya. Tidak ada komitmen di antara itu, ya. Sehingga makanya dia pengen mengejar kamu lagi, karena dia beranggapan orang ini hanya untuk bersenang-senang dengan dia. Orang ini hanya memikirkan egonya dia, seperti apa yang dia lakukan ke kamu dulu. Nah, itu karmanya dia di sini. Oke, buat teman-temanku semua. Nah, disinilah terlihat cinta dia tuh semakin tumbuh ke kamu. Ya, kenapa? Karena dia bandingkan orang lain dengan kamu di sini. Kamu itu sepertinya orang yang baik ya. Walaupun selama ini aku sering menyakiti kamu, tapi kamu selalu baik sama aku. Kamu selalu berpikir positif selama ini ke aku. Jadi itu yang membuat aku itu merasa bahwa bahagia saat memikirkan kamu. Saat memikirkan kamu aja dia bahagia, apalagi bersatu dengan kamu. Ya kan? Teman-temanku semua. Nah, kita akan lihat di sini apa isi hati dia saat ini ya. Setelah apa yang dia rasakan ya, dia berharap kamu memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa menerima dia kembali. Karena apa? Saat kamu memberikan harapan kepada dia, memberikan kesempatan, dia bisa saja dia akan lebih baik ya, akan lebih bisa menghargai kamu nantinya ya. Itu bagi kamu ya, yang mungkin resonate dengan kamu dengan orang lama ya silakan ya. Kalau jika tidak ya nggak apa-apa. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Apalagi yang akan terlihat ya. Oke. Ada I'm grateful for this spiritual lesson. Saya mendapatkan bahwa ya untuk sisi spiritual saya banyak belajar ya dari sisi spiritual saya, dimana bahwa ya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kamu merasakan bahwa ya inilah lebih baik seperti itu gitu ya. Karena segala sesuatu itu ya memang kita harapkan sama Tuhan gitu. Jadi ya jangan kita berharap sama manusia, itu akan sia-sia. I'm afraid to contact you. Jadi di sini ada gambaran di mana bahwa sebenarnya dia pengen dekat ke kamu, tapi dia takut. Kenapa alasannya? Ya takut kamu mungkin tidak menerima dia, ataupun kamu di sini mungkin merasakan bahwa ya kecewa, sakit. Ya kalau orang sakit atau kecewa kan gimana perasaannya coba ya? Pasti dia menganggap orang itu ya salah terus gitu ya. Nah, dia beranggapan I love you unconditionally. Saya mencintai kamu itu tanpa syarat. Kenapa kok sekarang dia ngomong gitu? Kenapa nggak dari dulu? Saat bahagianya ya, saat kamu itu merasakan bahwa ya kita ini
harus bisa berkomitmen, harus bisa menuju ke jenjang yang lebih jauh lagi. Tapi kenapa kok baru sekarang kamu menyadari itu? Sementara hatiku udah terlanjur kamu sakiti. Nah itu. Ya dulu mungkin kamu beranggapan you and I were too young. Dulu mungkin kamu beranggapan bahwa kamu dan aku itu masih muda gitu loh. Jadi nggak mungkin ingin berkomitmen. Itu alasan kamu ya. Suatu alasan yang mungkin yang biasalah ya dibuat dalam hubungan-hubungan percintaan ya. I feel you leaving me behind. Saya merasa kamu yang meninggalkan saya. Wah nggak salah nih gitu ya. Kan kamu yang ninggalin aku ya. Kenapa kamu menyalahkan aku gitu ya. My life is not as together as it seems. Jadi hidup aku itu tidak terlihat seperti apa yang kamu lihat gitu loh. Jadi hidup aku itu tidak seperti yang kamu lihat. Jadi ya mungkin di sini kenapa dia berbuat seperti itu? Karena ada alasannya mungkin. Entah itu dia broken home dulunya ya. Entah dia itu kurang perhatian dari orang tua. Bisa saja ya. Entah itu orangnya ya emosinya suka labil. Jadi kamu melihat dia itu memang orang-orang yang kayak perfect, tetapi dia punya kekurangan dari segi apa ya, seperti yang aku ceritakan tadi ya, itu kekurangannya dia. Jadi teman-temanku semua, ini tadi isi hatinya dia yang ingin kembali ke kamu, yang dia sudah mendapatkan karmanya, dan dia pengen mengakhiri karma itu ya. Salah satunya pengen datang ke kamu minta maaf ya, karena dia menyadari bahwa ya semua itu salah aku. Tapi kenapa kok baru sekarang kamu menyadari itu? Kan sangat disayangkan sekali ya. Oke, teman-temanku semua. Nah, ya semoga kedepannya kamu akan bisa memberikan maaf kepada dia ya. Maafkan dia. Jika dia pengen minta maaf ya maafkan. Tuhan aja pemaaf, kenapa kita tidak ya kan? Toh kalau itu semua untuk kedepannya itu tergantung kepada kamu. Kamu sudah memaafkan dia. Tapi ya untuk kembali ya itu semua tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menentukan hidup kamu di sini. Kamu yang akan menjalankannya. Kebahagiaan itu kamu sendiri yang rasakan, kesedihan itu kamu sendiri yang rasakan. Intinya kamu harus bisa melihat bahwa jika dia ingin kembali ke kamu, adakah perubahan dari diri dia? Setidaknya itu dari sisi spiritualnya dia. Karena di sini menggambarkan bahwa aku saat ini lagi mempelajari, mendalami agama aku. Nah, di situ ya bisa dikatakan dia sudah berubah ya, menjadi baik. Jadi apa salahnya kamu kasih kesempatan jika kamu masih mencintai dia. Oke? Walaupun kamu tidak menginginkan terkoneksi sama dia kembali, ya udah kamu cukup maafkan dia aja. Karena itu akan lebih mulia, perbuatan lebih mulia buat kamu ya. Oke? Buat teman-temanku semua. Nah, inilah tadi reading kita, karma yang dia rasakan setelah meninggalkan kamu. Ya. Ya, semoga dia akan diberikan kesehatan, ya, kamu juga diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat. Oke? Sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.